Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat matematika, masih dengan channel Smart Striker 82. Dengan masih merebaknya COVID-19 ini, memang pilihan terbaik bagi kita semua adalah melakukan berbagai macam aktivitas di rumah. Dan tetaplah berharap hanya kepada Allah saja. Semoga COVID-19 ini segera dihilangkan Allah dari bumi ini. Doa saya semoga kita semua, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, dan lingkungan sekitar kita selalu dihindarkan Allah dari wabah COVID-19 ini. Oke, kali ini kita akan tuntaskan 10 soal terakhir SKL UNBK. Semoga kalian semua masih semangat dan fokus mengikuti penjelasan dari saya. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 31. Soal nomor 31 ini berkaitan dengan lingkaran. Lebih khusus ini berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Coba kita amati pada gambar berikut. O adalah pusat lingkaran. Diketahui besar sudut RTQ adalah 23 derajat dan SPR sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut TOS. Oke. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini? Coba kita amati hubungan antara sudut kelilingnya dulu. Nah, kita ketahui sudut RTQ adalah sudut keliling yang menghadap busur RQ. Nah, coba kita amati, ada nggak sudut keliling lain yang menghadap busur RQ? Nah, ternyata ini ada, yaitu sudut RPQ, sama-sama menghadap busur RQ. Berarti sudut RPQ atau QPR itu sama dengan sudut RPQ atau besarnya 23 derajat. Ini sifat sudut keliling yang menghadap busur sama. Cirinya kalau menghadap busur sama, kalian bisa lihat dari kaki-kaki sudutnya. Ini kaki sudutnya QR, ini kaki sudutnya RQ atau sama aja dengan QR. T ini sebagai titik sudutnya, ya. P ini juga titik sudutnya. P, T ini titik sudutnya. Oke. Nah, selanjutnya diketahui ini sudut SPR sama dengan 38 derajat. SPR yang ini. Berarti kita bisa menyimpulkan sudut SPQ atau sudut QPS itu sama saja dengan sudut QPR ditambah sudut SPR. Jadi ini besar sudutnya sama dengan 23 tambah 38 sama dengan 61. Nah, ini besar sudutnya 61. Karena SPQ atau QPS ini sudut keliling yang menghadap busur QS ya, atau SQ, maka besar sudut pusatnya yaitu sudut SOQ atau QOS itu besarnya 2 kalinya ya, 2 kali sifat QPS, 2 kali sudut QPS. Jadi hasilnya sama dengan 2 kali 61 sama dengan 122. Ini sifat sudut pusat. Ingat, yang menghadap busur sama. Cirinya kalian lihat kaki sudutnya QS, ini juga kaki sudutnya QS. Nah, berikutnya karena sudut QOS itu sudah tahu dan yang ditanyakan TOS, sedangkan TOS itu pelurus dari sudut QOS, maka kita bisa dapatkan, kita bisa cari sudut TOS sama dengan 180 derajat kurangi sudut QOS sama dengan 180 kurangi 122 sama dengan 58. Nah, ini sifat sudut yang saling berpelurus. Oke. Nah, di sini kebetulan jawabannya nggak ada, maka harusnya ini jawabannya 58 ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 32. Ali mempunyai sebuah kubus yang salah satu pojoknya dipotong seperti tampak pada gambar. Ini salah satu saja ya. Nah, ini salah satu saja sudut yang dipotong. Nah, ditanyakan
Bila Ali memotong semua pojok kubus, semua pojoknya dipotong seperti ini, maka banyak titik sudut, rusuk, dan sisi kubus adalah, nah kita lihat dulu, banyak titik sudut awalnya ini 8, karena setiap sudut ini ketika dipotong menghasilkan 3 titik sudut, maka banyaknya titik sudut setelah dipotong yang tinggal 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke, sekarang banyak rusuk. Rusuk awal kubus itu adalah 12, dan ketika setelah satu sudut itu dipotong, dia menghasilkan 3. Karena ada 8 pojok yang dipotong, maka tinggal dikalikan 8 ya, 8 kali 3, maka banyaknya rusuk 12 ditambah 3 kali 8, 3 kali 8 24 ditambah 12 sama dengan 36. Berarti masih ada 2 kemungkinan, yaitu A atau D. Oke, selanjutnya kita cari sisi kubus setelah dipotong. Nah, banyak sisi kubus awal, di sini ada 6 ya. Nah, berhubung pojoknya itu dipotong, maka menghasilkan satu sisi di tiap pojok. Nah, banyaknya pojok di sini ada 8, maka 1 kali 8 ditambah 6 sama dengan 14. Jadi banyak titik sudut rusuk dan sisi kubus setelah dipotong adalah 24, 36, dan 14. Nah, ini kebetulan yang buat soal keliru ya, mestinya ini 14. Oke, soal nomor 32 selesai. Ini berkaitan dengan unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Selanjutnya masih dengan materi bangun ruang sisi datar. Nah, tepatnya ini materi limas. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 32. Jika tinggi limas 12, maka volume limas adalah, nah ini kebetulan semua komponen sudah ada semua, tinggal kita masukkan ke rumus limas ya. Volume limas itu kan sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berhubung luas alasnya berbentuk persegi dan sisinya 32 cm, maka tinggal dimasukkan saja 1/3 kali 32 kali 32 kali 12. Nah, di sini kebetulan ada yang bisa disederhanakan, 3 sama 12 ini 4, ini 1024 kali 4 sama dengan 4096. Oke, jadi volume limas adalah 4096 cm. Oke, kita lanjutkan soal nomor 34. Nah, nomor 34 ini sudah merupakan materi bangun ruang sisi lengkung ya. Kalau tadi bangun ruang sisi datar, yang ini bangun ruang sisi lengkung karena sisinya lengkung ya. Nah, di sini ada bangun yang merupakan gabungan dari tabung dan belahan bola. Belahan itu sama aja dengan setengah bola. Yang ditanyakan luas permukaan bangun. Nah, luas permukaan bangun ini terdiri dari luas tabung tapi tanpa tutup ya, karena tutupnya itu diisi sama belahan bola. Jadi luas bangun ini sama dengan luas tabung tanpa tutup ditambah luas belahan bola. Nah, luas tabung tanpa tutup ini terdiri dari alas dan selimut tabung. Jadi alasnya itu rumusnya pi r kuadrat, luas selimut tabung 2 pi/t, dan luas belahan bola, kalau luas satu bola itu 4 pi/r kuadrat, maka kalau luas belahan bola adalah setengahnya, yaitu 2 pi/r kuadrat. Kemudian kita masukkan dengan pi 22/7, jari-jarinya kalau ini diameter 14, jari-jarinya 7, tinggi tabung 25, dan kita bisa masukkan ke sini, ketemunya 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 25 ditambah 2 kali 22/7 kali 7 kali 7. Oke,
Nah, di sini ketika ya, bisa disederhanakan hasilnya 154, ini bisa disederhanakan 550 kali 2 1100, ini bisa disederhanakan 14 kali 22 308. Maka kita jumlahkan semua, luas permukaan bangun di atas ketemunya 1562 cm persegi. Oke, saya rasa ini juga nggak terlalu sulit, kalian harus telaten. Perhitungan kalian harus cermat untuk mengerjakan soal-soal bangun ruang seperti ini. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 35. Soal nomor 35 ini berkaitan dengan kekongruenan pada segitiga. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Saran saya, kalian tentukan dulu sudut-sudut yang seletak atau yang besarnya sama ya. Oke, kita lihat sudut yang seletak yang besarnya pasti sama adalah sudut P dan sudut M. Maka di sini sudut P sama dengan sudut M. Sisinya, nah untuk mencari sisi maka kalian lihat di depannya sudut, atau gampangnya kalau ada 3 titik sudut RPQ kemudian titik sudutnya diketahui, maka sisinya adalah titik sudut yang lain. Jadi gini, kalau ini sudutnya P maka sisinya pasti RQ ya, jelas tidak menggunakan P ya. Jadi kalau sudut P depannya itu pasti RQ. Sama halnya dengan ini, kalau sudutnya M maka depannya pasti KL. Nah, ini usahakan ditulis dulu ya, karena ini nanti akan menjawab dari pernyataan berikut. Kemudian kita lihat sudut Q. Sudut Q 43 derajat. Nggak mungkin sama dengan sudut L. Nah, karena L 61, pasti sudut Q ini sama dengan sudut yang lain, yaitu sudut K. Besarnya 43 derajat. Sama dengan ini, maka sisinya adalah selain Q berarti PR. Sama dengan selain K berarti LM sama dengan 15 cm. Dan sudut yang terakhir adalah sudut R sama dengan sudut L, yaitu 61 derajat karena sisa ya, sudut yang tersisa. Di sini diperoleh sisinya adalah PQ sama dengan KM. Nah, setelah semuanya sudah kalian data seperti ini, maka kalian bisa menyimpulkan apakah manakah jawaban yang benar. Coba kita lihat yang A dulu ya, PQ sama dengan KM. Ada nggak di sini? Nah, kebetulan di sini ada, maka ini jawaban yang diarahkan. Nah, kita cek, harusnya RQ itu bukan 15 karena yang 15 itu PR atau LM. Sudut R sama dengan sudut K, salah ya, mestinya sudut R sama dengan sudut L. KM sama dengan QR. Nah, ini jelas salah karena KM itu sama dengan PQ. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah PQ sama dengan KM. Oke, setengah perjalanan sudah kita lalui. Kita lanjut ke soal nomor 36. Nah, soal nomor 36 ini berkaitan dengan kesebangunan ya, kesebangunan suatu segitiga. Tapi di sini dikombinasi dengan trapesium. PQRS adalah trapesium dengan PQ sejajar. Ini lambang sejajar ya. PQ sejajar TU sejajar SR. Diketahui panjang PQ 5, TU 9. Yang ditanyakan panjang SR berapa. Tapi di sini ada informasi nilai PT sama dengan sepertiga PS. Nah, PT ini sepertiganya PS. Atau dengan arti lain, perbandingan PT banding PS itu sama dengan 1:3. Nah, langkahnya seperti apa? Coba kalian lihat ilustrasi ini. Yang pertama, buat garis yang sejajar QR ya, buat garis yang sejajar QR atau RQ melalui P, misalkan PV. Nah, PV ini juga memotong TU di W. Nah, ini saya misalkan seperti ini.
Kemudian kita dapat simpulkan maka bentuk PQRV ini sebagai bentuk jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat sisi yang sehadap, panjangnya sama. PQ sama dengan WU sama dengan VR, berarti sama dengan 5 cm. Sedangkan TW itu adalah TU dikurangi WU, maka TU nya kan 9 ya, 9 ketahui di sini dikurangi WU nya 5, maka tersisa 4 cm. Nah, selanjutnya seperti apa? Kita lihat perbandingan segitiga. Nah, segitiga ini jelas segitiga, dua segitiga yang sebangun. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi PT sama dengan sepertiga PS itu dapat ditulis PT per PS sama dengan 1/3. Nah, kita lihat kenapa kok sebangun yang pertama. Sudut S sama dengan sudut T karena dia sejajar, ini sudut yang saling sehadap. Sudut V sama sudut W yang ini juga saling sehadap. Nah, sudut P besarnya sama dengan sudut P. Nah, sudut P ini dimiliki oleh segitiga TPW, sudut P juga dimiliki segitiga SPV. Jadi karena sama-sama berada pada tempat yang sama ini berhimpitan ya. Oke, berarti segitiga PTW sebangun dengan segitiga PSV. Jadi kita dapat membandingkan sisi-sisinya PT dibanding PS sama dengan TW dibanding SV sama dengan PW per PV. Karena PW sama PV nggak ada yang diketahui, berarti kita abaikan saja, maka kita gunakan perbandingan dua ini. PT banding PS sama dengan TW per SV. PT banding PS tadi sudah diketahui 1/3 sama dengan TW nya 4 per SV, maka kita bisa kalikan silang, ketemu SV sama dengan 12. Nah, hati-hati karena ini SV ya, jangan sampai kalian terjebak ketika kalian jawab, oh ada jawabannya, langsung dijawab ini. Coba perhatikan pertanyaannya apa. Nah, pertanyaannya itu adalah SR. SR itu berarti SV ditambah VR, maka panjang SR itu SV nya 12, VR nya 5 sama dengan 17. Oke, saya rasa cukup jelas apa yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 37. Nah, soal nomor 37 ini berkaitan dengan statistik ya, lebih tepatnya membaca data. Oke, nomor 37 ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Ingat, jadi ada dua variabel nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Dalam satu pekan terakhir disajikan pada diagram di bawah ini. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Oke, penurunan terbesar nilai rupiah terjadi pada interval berapa? Nah, kalau kalian tidak memperhatikan informasi ini, maka kalian biasanya melihat penurunan yang terbesar ya. Penurunan terbesar itu pasti di Rabu sampai Kamis. Nah, ini kan terlihat kan ya. Yang lainnya menurunnya nggak terlalu terjal ya, ini juga nggak terlalu terjal. Nah, ini yang terlalu terjal. Tapi perhatikan, ini konteksnya adalah pertukaran uang ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, coba perhatikan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu seperti ini. Dia itu terjadi penurunan jika nilai rupiahnya itu semakin tinggi, dan sebaliknya terjadi kenaikan jika nilai rupiahnya itu semakin rendah. Maka di sini jawaban yang paling benar adalah ketika nilai rupiahnya semakin tinggi, maka itu mestinya nilai tukar rupiah itu melemah ya, melemah. Jadi mengalami penurunan terbesar pada interval Kamis sampai Jumat. Nah, seperti itu ya. Oke, hati-hati karena ini soal ini butuh penalaran. Berarti jawabannya Kamis dan sampai Jumat. Oke, lanjut ke soal nomor 38. 38 masih statistik, ini berkaitan dengan rata-rata gabungan.
Pada ulangan harian matematika diketahui rata-ratanya 32 siswa, di kelas 7 adalah 62. Jika rata-rata nilai siswa laki-laki adalah 67 dan rata-rata siswa perempuan adalah 59, maka selisih banyaknya siswa perempuan dan laki-laki adalah. Nah, ini diketahui bahwa jumlahnya ini tidak diketahui ya, berapa banyak perempuan, berapa banyak laki-laki, tapi diberikan informasi kalau rata-rata laki-lakinya itu 67 dan perempuan 59. Sedangkan rata-rata dari 32 siswa adalah 62. Nah, kita lihat misalkan banyaknya siswa perempuan banyaknya siswa laki-laki adalah X, banyak siswa laki-laki, kemudian banyaknya siswa perempuan adalah Y. Nah, dari informasi ini untuk mencari rata-rata gabungan ya berarti nilai dari anak putra 67 sebanyak berapa? Ini banyaknya anak putra X ditambah nilai rata-rata putri 59 kali Y per total semuanya 32 sama dengan 62. Nah, ini kita kalikan silang, ketemu 67X tambah 59Y sama dengan 1984. Nah, informasi yang kedua adalah jumlah siswa di kelas ini ada 32, maka X tambah Y sama dengan 32. Nah, saya substitusi ya, nanti ini saya akan substitusi, maka saya misalkan X nya ya, X sama dengan 32 min Y ya, jadi nilai X sama dengan 32 min Y, tinggal dipindah ruas saja. Nah, 1 dan 2 ini kita substitusi, kita gantikan X yang bernilai 32 min Y ini ke sini, maka diperoleh 67 kali 32 min Y ditambah 59Y sama dengan 1984. Kemudian kita jabarkan dengan distributif, ketemu 2144 dikurangi 67Y ditambah 59Y sama dengan 1984. Oke, ini kita pindah ruas, kita kelompokkan yang semuhrin, variabel-variabel, konstan dengan konstanta. Ini pindah ruas ke sini, ini keduanya kita pindah ke sini, jadi ini positif, ini negatif. Maka diperoleh hasil, ini hasilnya 160 sama dengan 8Y. Sehingga nilai Y sama dengan 20. Karena nilai Y-nya 20, maka nilai X-nya kita masukkan ke sini aja yang mudah ya. Kalau ke sini kan sulit. Maka X sama dengan 32 min 20 adalah 12. Nah, hati-hati, 12 di sini bukan jawabannya yang ditanyakan apa. Selisih banyaknya siswa perempuan dan siswa laki-laki, maka kita cari selisihnya. Jadi selisih siswa perempuan dan laki-laki 20 kurangi 12 sama dengan berapa? Oke anak-anak, tetap semangat. Kurang 2 soal lagi, kita lanjut ke soal nomor 39. Nah, soal nomor 39 ini berkaitan dengan peluang. Roni melambungkan 3 mata uang secara bersamaan, maka peluang munculnya 2 angka 1 gambar adalah. Nah, kita cari ruang sampelnya dulu. Kalau ada 3 mata uang, berarti ruang sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2. Kenapa kok 2 kali 2 kali 2? 1, mata uang itu kemungkinannya kalau nggak muncul angka, gambar ya, karena kejadian ini itu sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya 2 kali 2 kali 2 ya, karena ada 3 mata uang. Atau 2 ini kejadian yang mungkin semua kejadian dipangkatkan 3 sama dengan 8. Nah, kemudian kita akan data peluang munculnya 2 angka 1 gambar. Peluang muncul 2 angka 1 gambar itu kan kemungkinannya ini angka-angka gambar atau angka gambar angka atau gambar angka-angka. Sebenarnya ruang sampelnya ini nanti kalian bisa data semua. Nanti kalian akan melihat bahwa hanya ada 3 kemungkinan akan muncul 2 angka dan 1 gambar. Jadi peluangnya adalah, nah di sini banyaknya 3 ya, maka peluangnya adalah NA per NS 3/8. Oke, nggak sulit. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir seperti ini. Nah, ini soal yang menurut saya ini sulit karena perlu sekali ketelitian ya. Oke, dan perlu penalaran yang ekstra.
Kita lihat nomor 40, dalam suatu kantong terdapat 8 bola bernomor 1 sampai dengan 8. Nah, berarti ruang sampelnya itu bukan 8. Kenapa kok bukan 8? Jika diambil 2 bola sekaligus, maka peluang terambil 2 bola bernomor berurutan adalah, nah ini berarti ruang sampelnya tidak 8 ya. Coba kita buat tabel. Oke, tabelnya seperti ini. Karena dari di kantong itu ketika kita ngambil 2 akan muncul kemungkinannya terambil 1 dan 2. Bisa jadi terambil 1, 3, 1, 4 dan seterusnya. Jadi 1 ini akan terambil sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Kemudian 2 juga akan terambil sebanyak 8 kali. Karena nilai 1, 2 dan 2, 1 itu sama, maka nggak perlu ditulis lagi ya. Nah, di sini juga tidak mungkin menghasilkan bola bernomor sama karena nomornya hanya 1 sampai 8 dan berbeda. Oke, kemungkinannya 2, 3, 24 dan seterusnya sampai ini. Nah, kemungkinan ketiga seperti ini yang terambil kalau bola pertama itu 3, yang lain seperti ini dan seterusnya. Maka kita bisa hitung semua kemungkinan ini itu adalah ruang sampel. Jadi ruang sampelnya adalah 9 tambah 8 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai 1. Kalau di total semua bisa menggunakan rumus barisan atau deret aritmatik itu sama dengan 45. Nah, kita amati yang diminta apa? Terambil 2 bola bernomor berurutan. Nah, yang berurutan ini saya tandai dengan yang warna merah. Nah, ini berurutan ya, 1, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Banyaknya ada 9 ya. Maka peluang terambil 2 bola berurutan adalah 9/45 sama dengan 1/5. Oke anak-anak, tuntas sudah pembahasan 40 soal, pembahasan soal USBK. Kalian bisa juga mempelajari ini untuk persiapan USBK yang masih dilaksanakan ya, entah itu model daring atau portofolio, yang penting kalian siapkan saja ya. Dan semoga kalian tetap mengikuti channel ini dan banyak sekali pembahasan untuk persiapan kalian mengikuti ujian. Itu saja, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.